Pemirsa, insiden kecelakaan di Gunung Rinjani kembali terjadi. Kali ini menimpa WNA asal Swiss yang dilaporkan terjatuh di jalur pendakian menuju Danau Segar Anak. Korban berhasil selamat dan dievakuasi petugas menggunakan helikopter. Kamu terjatuh. Inilah kondisi pendaki asal Swiss Benedict Marcel, 46 tahun, setelah mendapat pertolongan pertama dari rekan-rekannya saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani. Korban yang mendaki bersama anak dan rekannya dari jalur Sembalun dilaporkan terjatuh di jalur menuju Danau Segar Anak. Meski dilaporkan selamat, namun korban dilaporkan mengalami patah di bagian tangan dan kaki. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR mengerahkan personil gabungan dan helikopter dari Bali untuk mengevakuasi korban, hingga akhirnya korban berhasil dievakuasi dan langsung diterbangkan ke rumah sakit di Kuta Bali. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang Anyus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, jumlah dokter gigi di Indonesia masih jauh tertinggal. Idealnya satu dokter gigi untuk 4.000 penduduk. Kehadiran Fakultas Dokter Gigi sangatlah dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan. Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja meresmikan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Medika Suherman di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi menilai kehadiran Fakultas Kedokteran Gigi memperluas akses pendidikan tinggi bidang kesehatan dan menjawab kebutuhan dokter gigi. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Medika Suherman menjadi Fakultas Kedokteran Gigi pertama di kawasan Purwakarta, Subang, Karawang, dan Bekasi. Kita harus mencetak dokter-dokter spesialis gigi jangan terlalu lama. Sebab apa? Kekurangan dokter spesialis untuk kedokteran gigi ini sangat dibutuhkan. Data WHO, rasio ideal satu dokter gigi untuk 4.000 penduduk. Di Indonesia, rasio satu dokter gigi untuk 28.000 penduduk. Hadirnya Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Medika Suherman membantu pemenuhan dokter gigi dan bisa meningkatkan daya saing global. Sementara kebakaran melanda sebuah pabrik pengolahan kerupuk di Dusun Kedung Rombong, Kendal, Jawa Tengah. Seorang pekerja terluka saat berusaha padamkan api yang berasal dari tungku pengeringan kerupuk. Kobaran api dengan cepat meludeskan bagian belakang sebuah rumah yang difungsikan sebagai tempat penggorengan dan pengolahan kerupuk. Sejumlah karyawan panik dan segera berlarian keluar bangunan. Sebagian lainnya bersama pemilik rumah berusaha menyelamatkan barang-barang berharga. Bahkan seorang pekerja mengalami luka akibat percikan api. Kejadian bermula ketika tungku pengering kerupuk yang masih menyala tiba-tiba menyambar area sekitarnya. Api kemudian membesar dan menyambar dapur tempat penggorengan yang dipenuhi bekas minyak goreng sehingga kobaran api dengan cepat membesar. Terus? Oh, yang di bawah udah terbakar dulu. Oh, langsung ke atas gitu, nyambar ke atas. Itu di atasnya berarti kayu berarti? Api padam usai 3 unit mobil ke lokasi yang berada di tengah pemukiman padat penduduk. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Penyebab kebakaran diduga akibat kelalaian dalam proses penggorengan dan pengeringan kerupuk saat menggunakan tungku. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno melaporkan. Pemirsa, viral seorang pengendara sepeda motor berseragam TNI menerobos jalur kendaraan roda 4 di Jembatan Suramadu, Jawa Timur. Aksinya pun menuai kritik dari warganet di media sosial. Video amatir warga merekam seorang oknum TNI pengendara sepeda motor melintas di jalur mobil Jembatan Suramadu. Aksinya pun menuai kritik warganet di media sosial karena dianggap tidak memberi contoh bagi masyarakat sipil. Sementara pada waktu berbeda, kejadian tak terduga malah terekam di jalur sepeda motor. Sebuah mobil jenis city car nyasar ke jalur roda 2. Agar tidak membahayakan para pengendara sepeda motor, mobil tersebut lalu digiring polisi keluar dari jalur sepeda motor. Pelanggaran memang kerap terjadi di Jembatan Suramadu. Pihak kepolisian setempat mengimbau agar senantiasa mentaati peraturan berlalu lintas demi keselamatan bersama.
Apalagi kecelakaan sering terjadi dan tak jarang menelan korban jiwa. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, Anyus melaporkan. Kamera dashboard sebuah mobil merekam aksi penjamretan yang terjadi di Jalan Perwira, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dua pelaku berboncengan sepeda motor merampas tas seorang wanita WNA yang sedang berjalan kaki bersama anaknya di samping Masjid Istiqlal. Korban berupaya mempertahankan tasnya hingga terseret beberapa meter. Meski tas berisi sejumlah barang berharga berhasil dipertahankan korban, namun korban mengalami luka-luka di bagian kepala, punggung, dengkul, serta tangan. Korban pun sempat ditolong sejumlah petugas tata air yang mengobati luka-lukanya. Dari keterangan saksi, korban hanya bisa berbahasa Cina. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial video pertunjukan sound horeg yang menampilkan logo halal melalui layar LED. Diketahui video tersebut diambil di Dusun Tambak Watu, Pasuruan. Audio Malang Super MM Audio Present. Cuplikan video terkait sound horeg yang menampilkan logo halal melalui layar LED viral di media sosial. Dalam video itu tampak sound horeg berukuran besar dilengkapi 5 layar LED menampilkan logo halal. Terlihat juga sejumlah warga mengenakan kaos putih berada di depan sound horeg berjoget mengikuti alunan musik. Diketahui video tersebut diambil saat kegiatan karnaval atau kirab budaya di Dusun Tambak Watu, Pasuruan pada Sabtu 12 Juli lalu, di mana warga sekitar melakukan iuran dan menyewa sound horeg. Video sound horeg yang menampilkan logo halal ini viral di media sosial karena dinilai sebagai bentuk sindiran terhadap sejumlah ulama di Jawa Timur serta Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur yang mengeluarkan fatwa haram atas sound horeg. MUI Jawa Timur menyebut ada sejumlah hal yang diharamkan dalam penggunaan sound horeg. Salah satunya penggunaan sound dengan intensitas suara melebihi batas wajar dan mengganggu orang lain. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sejumlah petani di Kabupaten Lebak, Banten menjadi korban intimidasi oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Para pelaku mengacukan senjata tajam hingga membuat petani pergi menyelamatkan diri. Viral di media sosial, sekelompok pria mengacungkan senjata tajam ke hadapan para petani di Desa Muara II, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten. Sontak para petani berlarian mencari keselamatan. Peristiwa terjadi saat puluhan orang petani tengah menggarap lahan perkebunan karet. Namun tiba-tiba mereka didatangi sekelompok orang yang tak dikenal sambil membawa senjata tajam. Udah digarap, Pak. Ini udah ditanam kami. Sekelompok pria yang diduga para preman ini juga turut merusak tanaman milik petani mulai dari pisang, singkong, kelapa, dan merobohkan paksa 4 buah gubuk yang sebelumnya dibangun oleh para petani. Udah berulang kali, cuman kami tidak patah semangat, terus kami menggarap dan menanam kembali, ditebas lagi. Cuman waktu itu nggak terang-terangan mereka, mungkin di malam hari atau di sore hari. Para petani berharap aparat terkait menindak tegas aksi premanisme di wilayahnya. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, Anyus melaporkan.